Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NIM 2103289 dari mata kuliah Kepemimpinan. Selanjutnya materi ketiga yaitu yang berjudul Kepemimpinan Kreatif dan Inovatif serta dalam pengambilan keputusan yang efektif. Kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya itu baru, yang bisa diartikan sebagai inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh, dan mengejutkan. Serta yang kedua itu berguna. Nah, yang diartikan sebagai lebih enak, praktis, mempermudah, dan memperdorong serta mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, serta mendatangkan hasil yang baik. Ketiga yaitu dapat dimengerti, yang diartikan hasil yang sama dapat dimengerti dan dapat dibuat di lain waktu. Tahu sebaliknya, peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu saja, tak dapat dimengerti dan tak dapat diramalkan dan tak dapat juga diulangi. Selanjutnya itu kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya itu yang pertama kelancaran berpikir atau fluency of thinking, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat yang menekankan akan kualitas. Yang kedua itu keleluasan berpikir atau flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Kondisi internal yang mendorong seseorang untuk berkreasi, yang pertama yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, adalah kemampuan menerima segala sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerima apa adanya, tanpa ada usaha defensi, tanpa kekakuan terhadap pengalaman-pengalaman tersebut, dan keterbukaan terhadap konsep secara utuh, kepercayaan, persepsi, dan hipotesis. Dengan demikian, individu kreatif adalah individu yang menerima perbedaan. Selanjutnya itu kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang atau internal locus of evaluation. Pada dasarnya, penilaian terhadap produk ciptaan seseorang terutama ditentukan oleh diri sendiri, bukan karena kritik dan pujian dari orang lain. Walaupun demikian, individu tidak tertutup dari kemungkinan masukan dan kritikan dari orang lain atau bermain dengan kemampuan untuk bereksperimen. Selanjutnya itu pemimpin inovatif. Inovasi adalah sarana untuk mencapai tantangan perubahan. Tugas seorang pemimpin adalah mengamati perubahan itu dan menyiapkan diri dari institusinya untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Pemimpin harus tahu konteks situasi dari institusi yang dia pimpin. Setiap gagasan atau ide harus dipelajari secara mendalam sehingga inovasi dan gagasan baru yang muncul terarah dan selanjutnya itu realistis. Di sini kecerdasan melihat masa depan atau visi adalah kunci utama keberhasilan seorang pemimpin. Inovasi terus-menerus tidak henti, pasti akan membawa kebaikan bagi dirinya dan organisasi. Beberapa cara menjadi pemimpin inovatif, yang pertama itu yaitu memiliki visi. Visi inilah adalah syarat mutlak bagi seorang pemimpin manapun. Inovasi lahir dari visi dan misi yang jelas, terukur dan memiliki tujuan atau sasaran. Share visi Anda kepada anak buah dan dengan gamblang, karena hal ini mengilhami mereka untuk mencari cara demi meraihnya dan menyiapkan solusi untuk menghadapi tantangannya. Kedua yaitu terbuka terhadap perubahan. Perubahan adalah kebutuhan, yaitu bukan sebuah hambatan. Pemimpin inovatif tidak mudah puas dengan hasil yang didapat dan selalu berambisi untuk berbuat lebih baik. Perlihatkan a better future painting untuk menularkan optimisme dan keyakinan Anda bahwa perubahan yang Anda inginkan akan berbuah sukses, layak dilakukan dan tidak akan disia-sia. Yang ketiga itu langgar aturan main. Nah, maksudnya untuk tidak terlalu terpaku pada aturan yang berlaku dan dapat melakukan sedikit improvisasi atau inovasi, terutama yang radikal, berarti melakukan sesuatu yang berbeda dari yang pernah ada. Oleh karena itu, pikiran lateral yang menghasilkan cara-cara baru dalam menciptakan dan menjalankan inovasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya itu mencari alternatif. Himbauan dari diri Anda dan anak buah untuk melakukan dua hal. Pertama, melakukan pekerjaannya dengan seefektif mungkin. Dan yang kedua, dengan cara baru. Arahkan mereka untuk berpikir dan mempertanyakan kembali peranan dan cara kerja mereka sehingga mereka lebih terbuka dan mampu melihat hal lain yang tak terpikirkan sebelumnya.
Yang kelima yaitu siap menghadapi kegagalan. Bahkan inovator terbesar pun pernah merasakan kegagalan. Tanamkan pada diri sendiri dan orang lain bahwa kegagalan merupakan jalan menuju sukses. Cobakan inovasi Anda. Selalu uji cobakan inovasi Anda terlebih dahulu untuk melihat respon dan hasilnya. Usahakan melakukannya langsung kepada sasaran agar lebih representatif dan mencerminkan hasil sebenarnya. Yang ketujuh yaitu selalu bersemangat. Fokus pada hal-hal yang ingin diubah dan tantangan yang akan dihadapi. Tularkan semangat energi Anda pada anak buah agar mereka turut mendukung Anda dengan sepenuh hati dan tenaga. Selalu tunjukkan antusiasme dan keyakinan Anda dan sebarkan setiap kali Anda berkomunikasi. Ciri-ciri pemimpin inovatif yaitu yang pertama memiliki passion. Nah, dia fokus pada hal-hal yang ingin diubah seperti tantangan-tantangan yang ada serta strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Passion akan membuat seseorang pemimpin terasa berenergi dan bisa menyemangati timnya, bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Passion akan mendorong pemimpin mencapai mimpinya. Yang kedua itu memiliki visi dan tujuan inovasi. Pemimpin tidak bisa mengharapkan timnya bisa berinovasi jika mereka tidak mengerti arah tujuan organisasi. Pemimpin yang besar banyak menghabiskan waktunya untuk menggambarkan visi dan tujuan organisasi serta tantangan yang menghadangnya. Mereka mampu menginspirasi banyak orang untuk menjadi sukses dengan mengandalkan sebuah inovasi. Yang ketiga yaitu memandang perubahan sebagai tantangan. Nah, pemimpin yang inovatif memiliki ambisi dan tak pernah puas dengan kondisi nyaman. Mereka kerap menyuarakan perubahan. Nah, bagi mereka berdiam atau berpuas diri sesuai dengan kondisi saat ini berisiko ketimbang menjajal sesuatu yang baru. Mereka akan terus mencari kesempatan untuk membesarkan organisasinya. Serta yang keempat yaitu berani bertindak di luar aturan. Untuk berinovasi, tak jarang seorang pemimpin perlu menantang aturan yang ada. Bisnis itu ibarat seni. Perusahaan dituntut untuk kreatif mencari cara-cara baru demi memuaskan pelanggan. Yang kelima itu tidak takut gagal. Pemimpin inovatif menganggap kegagalan sebagai bagian dari pelajaran untuk mencapai kesuksesan. Ia cenderung melihat nilai dan potensi yang dimiliki oleh organisasinya, bukan hanya melihat besar biaya operasional. Yang keenam itu mau berkolaborasi. Nah, kolaborasi menjadi kunci bagi banyak pemimpin untuk sukses dengan inovasi. Ketika mereka menemukan bahwa sumber daya yang mereka miliki kurang memadai untuk mencapai tujuan organisasi, mereka tak menutup kemungkinan untuk berpartner dengan pihak lain. Selanjutnya itu pengambilan keputusan secara efektif. Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan pimpinan untuk memecahkan masalah-masalah yang selalu timbul setiap hari dan setiap saat. Kegiatan pengambilan keputusan diperlukan dalam setiap organisasi apapun, baik organisasi yang besar maupun yang kecil. Pengambilan keputusan diperlukan di dalam perusahaan, instansi pemerintah, kemiliteran, bahkan dalam organisasi yang terkecil yaitu keluarga. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat, maka manajer atau pemimpin tersebut dapat dinilai berhasil. Dan sebaliknya, bila keputusan diambil kurang cepat dan tepat, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa manajer atau pimpinan itu kurang berhasil. Pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai salah satu fungsi seorang pemimpin. Dalam melaksanakan kegiatan untuk menerjemahkan berbagai keputusan berbagai alternatif dapat dilakukan dan untuk itu pemilihan harus dilakukan. Pengambilan keputusan adalah soal yang berat karena sering menyangkut kepentingan banyak orang. Tidak ada sesuatu yang pasti dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus memilih di antara alternatif yang ada. Pemimpin harus siap dengan kemungkinan implikasi atau akibat dari suatu pengambilan keputusan tertentu. Selanjutnya itu hakikat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dan alternatif yang dihadapi dan pengambilan keputusan, pengambil tindakan yang paling tepat sehingga dapat diartikan beberapa hal berikut. Yang pertama, proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara kebetulan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu, antara lain dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi serta personel tersedia, situasi lingkungan yang akan digunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil. Selanjutnya itu yang ketiga, sebelum suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikat dari masalah tersebut harus diketahui dengan jelas. Yang keempat, pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba, tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul secara sistematis, baik, dan dapat dipercaya.
Yang kelima, keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagai alternatif yang ada setelah berdasarkan pertimbangan yang matang. Selanjutnya itu tahapan pengambilan keputusan. Masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin terikat pada suatu tempat, situasi, orang, dan waktu tertentu. Masalah dalam pengambilan keputusan senantiasa dihubungkan dengan tujuan yang jelas. Masalah yang dihadapi oleh seseorang pemimpin dapat digolongkan menjadi masalah yang sederhana dan masalah yang kompleks. Yang pertama, masalah yang sederhana. Masalah yang sederhana adalah masalah yang mengandung ciri-ciri kecil, berdiri sendiri, dan tidak kurang mempunyai kaitan dengan masalah lain. Pemecahannya biasanya tidak memerlukan pemikiran yang luas, tetapi cukup dilakukan secara individual yang umumnya berdasarkan pengalaman, informasi yang sederhana, dan wewenang yang melekat pada jabatan. Yang kedua yaitu masalah yang kompleks, yaitu masalah yang mempunyai ciri-ciri besar, tidak berdiri sendiri, berkaitan dengan masalah-masalah lain dan mempunyai akibat yang luas. Pemecahan umumnya dilakukan bersamaan antara pimpinan dengan stafnya berdasarkan faktor penyebabnya. Masalah yang dihadapi dapat berupa masalah yang jelas penyebabnya dan masalah yang tidak jelas penyebabnya. 1. Masalah yang jelas penyebabnya. Faktor penyebabnya jelas, bersifat rutin, dan biasanya timbul berulang-ulang, sehingga pemecahannya dapat dilakukan dengan proses pengambilan keputusan yang bercorak rutin dan dibakukan. Proses pengambilan keputusan pada dasarnya telah ditentukan. Langkah-langkah tertentu relatif mudah untuk memperhitungkan hasil serta akibat-akibatnya. 2. Masalah yang tidak jelas penyebabnya, yaitu masalah yang timbul sebagai kasus yang menyimpang dari masalah organisasi yang bersifat umum. Faktor penyebabnya tidak jelas. Teknik pengambilan keputusannya disebut Programmed Decision Making Technique, di mana diperlukan informasi tambahan, analisa, daya cipta, pertimbangan, serta penilaian khusus. Selanjutnya itu ada 7 langkah dalam usaha memecahkan masalah dengan menggunakan teknik ilmiah. Yang pertama, mengetahui hakikat pada masalah yang dihadapi atau mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan secepat-cepatnya. Yang kedua, mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Yang ketiga, mengolah fakta dan data tersebut. Yang keempat, menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Yang kelima, memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah diolah dengan matang. Dan yang keenam, memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan. Serta yang terakhir, menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat dari keputusan yang telah diambil. Dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yaitu yang pertama, intuisi, yaitu pengambilan keputusan didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. Yang kedua yaitu pengalaman. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untuk ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan. Akan tetapi peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini. Selanjutnya yang ketiga yaitu fakta. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang keempat yaitu wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya, atau orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, logika atau rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, dan transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dan dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara logika, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kejelasan masalah.
Nah, orientasi tujuan, kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai, pengetahuan alternatif yaitu seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Yang ketiga itu preferensi yang jelas, alternatif bisa diurutkan sebagai kriteria. Yang terakhir itu hasil maksimal, yaitu pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Selanjutnya itu ada jenis keputusan organisasi. Yang pertama keputusan rutin, yaitu keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Yang kedua, keputusan tidak rutin, yaitu keputusan tidak rutin adalah keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah jenis kelamin, pria atau wanita, peranan pengambilan keputusan, dan keterbatasan kemampuan dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama nilai individu pengambil keputusan, yaitu nilai individu mengambil keputusan merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai telah tertanam sejak kecil melalui suatu proses belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam banyak keadaan individu bahkan tidak berpikir untuk menyusun atau menilai keburukan dan lebih ditarik oleh kesempatan untuk menang. Selanjutnya itu yaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu kepribadian. Nah, keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologi seperti kepribadian. 2 variabel utama kepribadian yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat seperti ideologi versus kekuasaan dan emosional versus objektivitas. Beberapa pengambilan keputusan memiliki suatu orientasi ideologi tertentu yang berarti keputusan dipengaruhi oleh suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara itu, pengambil keputusan atau orang lain berdasarkan keputusannya itu pada suatu yang secara politis akan meningkatkan kekuasaannya secara pribadi. Selanjutnya itu kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Nah, untuk meningkatkan kecakapan dalam pembuatan keputusan, selanjutnya itu karakteristik kepemimpinan inovatif dalam mengoptimalkan mutu pendidikan. Nah, pembahasan ini yaitu kita dahulukan dengan kepemimpinan pendidikan yang inovatif di era milenium sekarang ini sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan masih ditemui dalam pendidikan, yakni pemimpin yang belum mampu merubah paradigma kepemimpinan yang masih sentralistik, di mana pada kepemimpinan yang sentralistik adalah proses kepemimpinan yang menggunakan strategi input ataupun macro oriented. Pada proses input-input, apabila semua input pendidikan sudah terpenuhi dalam pengelolaan pendidikan, hasil yang diperoleh pun mencapai pendidikan yang bermutu. Sedangkan strategi makro orientasi pengelolaan pendidikan diatur oleh jajaran pendidikan yang berada di pusat. Dengan demikian dapat memperoleh mutu pendidikan yang meningkat. Setelah diperlakukan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000, yaitu pada otonomi daerah kepemimpinan, pendidikan dituntut agar menyesuaikan dengan peraturan tersebut. Maka kepemimpinan pendidikan yang sesuai adalah kepemimpinan inovatif. Kepemimpinan inovatif merupakan kepemimpinan yang selalu membuahkan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dalam pendidikan tersebut. Kepemimpinan inovatif dalam pendidikan sangat penting karena seiring perjalannya waktu, perubahan manusia pun akan berkembang. Bahkan pemikirannya pun juga berubah, menyesuaikan dengan pola hidup dan perkembangannya era pada saat ini. Dalam hal ini, kepemimpinan inovatif dalam pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan pendidikan yang mencapai mutu pendidikan pada taraf maksimal. Kepemimpinan inovatif berdasarkan tujuannya. Secara eksternal, suatu lembaga pendidikan berkepemimpinan inovatif memiliki perubahan dan dampak positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas. Dalam skala besar, agensi kepemimpinan inovatif mengarahkan untuk ditingkatkannya mutu pendidikan nasional, serta dalam rangka
proaktif mencerdaskan kehidupan bangsa. Nur Nasution mengemukakan bahwa tujuan inovasi atau perubahan di satu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan di sisi lain mengupayakan perubahan perilaku karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Sasaran untuk perubahan tersebut dapat diarahkan pada struktur organisasi, teknologi, pengaturan visi, SDM, proses mekanisme kerja, dan budaya organisasi. 1. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah pembagian tugas secara formal, dikelompokkan dan diorganisasikan. Mengubah beberapa elemen pada desain pekerjaan, mengombinasikan tanggung jawab departemen, mengubah lapisan vertikal, dan memperluas tentang kendali dengan membuat organisasi lebih datar dan kurang birokrasi. Modifikasi desain struktural dan struktur sederhana, struktur berbasis tim atau matriks, job description, pengkayaan tugas, serta atau fleksibilitas jam kerja definisikan ulang. Selanjutnya itu adalah teknologi. Memperbaiki teknologi pada pekerjaan yang efisien berdasarkan hasil dimension and time study menyangkut peralatan baru. Biasanya merupakan perubahan teknologi, metode otomatisasi atau komputerisasi. Dengan perubahan teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing organisasi. Yang ketiga yaitu pengaturan tata letak fisik ruang kerja. Nah, pengaturan fisik dimasukkan untuk memberikan kenyamanan kerja, perbaikan kualitas lingkungan kerja yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat yaitu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini proses mengubah tidak mudah. Langkah dasarnya adalah melalui pencairan atau unphrasing, perubahan dan pemukuan kembali atau rephrasing. Setiap orang telah mempunyai kebiasaan, sikap, perilaku, dan budaya yang berbeda-beda. Namun perubahan itu memerlukan kondisi yang sesuai sehingga ada kemajuan tersendiri dari dirinya untuk mengubah diri. Yang kelima yaitu proses adalah pengaturan mekanisme kerja dalam organisasi. Perubahan proses berusaha memperbaiki hambatan dan dalam cara kerja dan mencari terobosan baru untuk mengoperasikan usaha sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepuasan lebih tinggi pada pelanggan. Yang keenam yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi menyangkut nilai-nilai dan norma-norma dan kebiasaan yang dianut dalam suatu organisasi. Untuk mencapai inovasi dalam organisasi, tentu pula perlu melalui tahapan yang menurut Rogers terdiri atas 5 tahapan, yakni dimulai dari tahap pengetahuan atau teknologi, yaitu saat seseorang membuka diri terhadap inovasi dan ingin mengetahui fungsi inovasi tersebut. Tahap wujukan atau persuasion, yaitu tatkala seseorang atau kelompok membuka diri terhadap inovasi, mulai menyenangi atau sebaliknya meragukan inovasi. Tahap keputusan, yaitu tatkala seseorang atas kelompok pemuka inovasi mulai mendapatkan sikapnya untuk menerima atau menolak inovasi. Dalam implementasi, yaitu tahap ketika seseorang atau kelompok mulai menerapkan atau menggunakan inovasi. Tahap konfirmasi atau confirmation, yaitu tahap ketika seseorang atau kelompok mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Pengambilan keputusan dapat menarik kembali keputusannya jika terjadi diperoleh informasi tentang inovasi yang bertentangan dengan informasi yang terlebih dahulu diterima. Selain memiliki tujuan di atas kepemimpinan inovatif, hendaknya diarahkan pula untuk tujuan mempertahankan keutuhan organisasi. Untuk itu, koordinasi dan kontrol yang tepat sangat diperlukan agar organisasi tidak terpecah belah dan aktivitas dalam organisasi bisa berjalan efektif. 2. Kepemimpinan dalam kepemimpinan inovatif dan karakteristiknya. Inovasi menjadi faktor yang menopang keberhasilan kepemimpinan eksekutif. Pemimpin dapat dikatakan sukses adalah pemimpin yang benar-benar inovatif. Di era saat ini, kita membutuhkan pemimpin yang berpikir kreatif dan juga inovatif. Sebuah studi oleh
Zenger dan Volkmann menunjukkan 10 karakteristik pemimpin inovatif. Yang pertama, menyajikan visi strategis, yaitu kepemimpinan inovasi yang efektif dapat dengan jelas menjelaskan visi hasil dan menginspirasi orang-orang yang memimpin mereka untuk bekerja keras untuk membuat gambar ini menjadi kenyataan. Yang kedua yaitu berfokus pada pelanggan atau berorientasi pada pelanggan, yaitu apa yang menjadi sebuah ketertarikan pelanggan dapat menjadi sebuah ketertarikan juga menjadi manajer yang inovatif. Dan sudut pelanggan, mereka berusaha untuk berhubungan dengan pelanggan dan terus-menerus mengajukan pertanyaan mengenai kebutuhan secara serta keinginan mereka. Oleh karena itu, para pemimpin inovasi melibatkan dan mengarahkan pelanggan mereka dalam inovasi. Yang ketiga yaitu menciptakan budaya saling percaya atau mutual trust. Inovasi menghadapi risiko yang berbeda pada level yang berbeda, mulai dari beberapa regulasi yang tidak mendukung, SDM yang minim, menghadapi pesaing dan banyak tantangan lainnya. Para pemimpin inovatif ini dapat membangun hubungan antara tim yang solid, tim yang tulus, dan berkolaborasi dengan para inovator dan tentu bekerja dengan mereka. Karakter ini biasanya mereka juga mampu mengubah kepemimpinan inovatif menjadi tim yang inovatif. Yang keempat yaitu menunjukkan loyalitas. Untuk melakukan apa yang baik dan juga benar untuk organisasi dan pelanggannya, pemimpin inovatif ini tentu akan terus-menerus meninjau dan terus meningkatkan perusahaan. Mereka selalu tertinggal dalam nilai setiap lini organisasi dan dapat menggerakkan setiap elemen untuk mencapai visi inovasi kepemimpinannya, memastikan bahwa semua tingkatan organisasi harus mampu bergerak untuk mengejar visi yang akan dicapai. Serta yang kelima yaitu mereka mendengar atau mendengarkan inovasi dari tingkat lebih rendah. Para pemimpin ini tentunya tidak lagi berpikir bahwa mereka inovatif serta inovasi harus datang dari mereka. Mereka meyakini bahwa ide-ide yang terbaik dan yang sangat inovatif dapat datang serta tumbuh dari sisi manapun, termasuk dari bagian-bagian bawah ke atas. Oleh karena itu, mereka senantiasa mendengarkan gagasan, menerimanya dan menciptakan budaya menghargai gagasan baik dari sisi semua pihak di dalam struktur organisasi. Ketika datang ke ide, itu menciptakan kesetaraan di semua tingkat organisasi. Selanjutnya yang keenam yaitu pemimpin inovatif persuasif. Nah, memiliki kemampuan yang cukup efektif untuk memaksa orang lain mengadopsi ide-ide inovatif. Nah, mereka dapat mengejutkan orang lain ketika mereka mendengar mereka berbagi inovasi mereka. Mereka tidak dapat memaksakan ide-ide inovatif pada tim, tetapi mereka berbagi ide dengan antusiasme, tekad dan keyakinan yang besar, sehingga nantinya anggota tim percaya dan dalam mengejar ide secara sukarela dan terpengaruh. Yang ketujuh itu achievable, yaitu manajer inovatif yang mengelola pencapaian tujuan yang dapat dicapai dengan upaya yang sangat baik, sehingga dapat mengembangkan tujuan dan sasaran akhir di setiap tahap pengembangan dan menerapkannya di semua tingkat kerja. Pemimpin dapat mengubah tujuan menjadi tujuan yang terukur berdasarkan jumlah tersedianya sumber daya yang ada dan menentukan metrik, indikator maupun parameter yang sesuai untuk setiap fase pengembangan. Mereka cukup ambisius tetapi mereka juga realistis. Yang ke-8 yaitu kecepatan waktu. Nah, nilai fokus merupakan inti dari sebuah inovasi, tetapi menciptakan nilai dari inovasi merupakan tugas yang sulit, panjang, dan melelahkan. Oleh karena itu, para inovator terus berjuang dengan waktu untuk mencapai inovasi, menghadapi sumber dan yang minim dan ketersediaan pesaing yang gesit. Maka dari itu, mereka harus mampu bekerja keras untuk menggerakkan organisasi maupun perusahaan dengan siklus yang lebih cepat, menciptakan sistem yang efektif dan juga efisien untuk setiap pekerjaan. Tentukan angka-angka kunci yang diukur sebagai tujuan organisasi ataupun perusahaan, dan alokasikan sumber daya bersama untuk memaksimalkan pencapaian yang ditargetkan di dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang ke-9 itu open-minded communication. Pemimpin inovatif tentunya akan memberikan suatu feedback yang jujur, terus dan juga apa adanya, meskipun terkadang terlihat sangat tajam dan juga kritis. Yang ke-10 yaitu menginspirasi dan menginspirasi melalui tindakan.
Manajer yang inovatif dapat terinspirasi dan terkesan dengan imajinasi penerapan inovasi. Dia membayangkan inovasi dan tergerak secara emosional sehingga dia dan orang-orang yang dipimpinnya dapat bekerja keras untuk mewujudkan ide-ide inovatif tersebut dengan cepat, mengajak orang-orang yang sedang dipimpinnya untuk dapat mengejar ambisi dan cita-cita inovasi yang diimpikan. Bekerja keras dalam tim untuk mencapai inovasi bukanlah tugas yang mudah. Pada prinsipnya, pengelolaan suatu perusahaan atau organisasi tidak bisa dipisahkan dari berbagai model pengelolaannya. Untuk itu, ketika menjalankan peran kepemimpinannya, ia harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan membuat keputusan yang inovatif. Inovasi ini harus dimulai dari hal yang baik. Sebagian inovasi dimulai dengan ide-ide yang tidak dapat dicapai dalam kehidupan nyata di lingkungan perusahaan. Dari keinginan yang kecil untuk memperbaiki kondisi dan kehidupan yang nyata. Hal ini nantinya dapat berdampak sangat luas bagi kehidupan manusia untuk selanjutnya. Menurut sifatnya, inovasi dikategorikan dari komponen atau perusahaan kecil. Pada bagian komponen tersebut, baik sebagian komponen menjadi perubahan besar atau inovasi dan perubahan lengkap atau lengkap pada semua komponen di dalam sistem yang ada, baik secara fisik maupun non-fisik. Bisa melakukannya menurut Gareth J. Jones, yaitu hal ini sangat wajar ketika menunjukkan bahwa perubahan ini dapat terjadi secara evolusioner dan atau revolusioner. 3. Kepemimpinan inovatif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan, dan dalam skala besar diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam melaksanakan peran sebagai seorang leader, masa sebaiknya menjadi sosok pemimpin yang mampu mempengaruhi masyarakat selain melakukan yang inovatif mulai dari kecil, karena tidak semua inovatif dimulai dengan ide-ide yang sangat tidak terjangkau dengan kehidupan nyata dalam lingkup pendidikan, serta memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup nyata yang kemungkinan besar mempunyai implikasi yang sangat luas terhadap kehidupan umat manusia selanjutnya. Kepemimpinan yang inovatif sebaiknya dapat mengembangkan segenap potensi sumber daya yang akan memberi perubahan untuk peningkatan mutu proses dan produk yang lebih efektif, mewujudkan inovasi dari segala aspek yang menimbulkan kondisi yang lebih baik. Menurut Rahman, urgensi kepemimpinan inovatif yaitu melaksanakannya tugas-tugas dan memainkan perannya sebagai pemimpin yang baik dan sukses. Maka dituntut beberapa persyaratan jasmani, rohani, dan moralitas yang baik, bahkan persyaratan sosial ekonomi yang layak akan tetapi pada bagian ini yang akan dikemukakan hanyalah persyaratan-persyaratan kepribadian dari seorang pemimpin yang baik. Persyaratan-persyaratan tersebut itu rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar, dan memiliki kestabilan ekonomi, serta percaya kepada diri sendiri, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Keahlian serta amanah dalam jabatan. Sebagaimana yang diungkapkan Wahjo Somijo, kepemimpinan sering kali dimiliki oleh seseorang yang memproduksi posisi dalam struktur organisasi pendidikan, baik secara resmi oleh pihak atasan yang berwenang maupun karena dipilih secara resmi menjadi pemimpin oleh anggota staf pelaksana pendidikan di mana ia bekerja. Misalnya kepala sekolah, kepala dinas pendidikan adalah termasuk kategori pemimpin resmi dan memiliki kepemimpinan resmi dilihat dari segi posisi dan sistem pengangkatannya. Kepemimpinan tidak resmi bisa dimiliki oleh mereka yang mempengaruhi member tauladan dan mendorong ke arah perbaikan. Jadi kesimpulannya itu, kepemimpinan inovatif pendidikan adalah model kepemimpinan yang dapat mengembangkan ide-ide, gagasan, serta inovasi-inovasi baru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan dalam kepemimpinan inovatif dalam pendidikan adalah berusaha melakukan perubahan pada institusi pendidikan yang dipimpin melalui visi misi, serta tujuan yang jelas memiliki kualitas yang mantap. Suatu kelebihan yang harus dimiliki pada pemimpin inovatif adalah mampu memanage kepemimpinannya
agar dapat memperoleh kepemimpinan pendidikan yang maksimal. Adapun persyaratan jasmani, rohani, dan moralitas yang baik, bahkan persyaratan sosial ekonomis yang layak. Syarat pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan yang baik yaitu rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi serta percaya kepada diri sendiri, jujur, adil dan dapat dipercaya, keahlian serta amanah dalam jabatan. Menjadi pemimpin kreatif dan inovatif. Pemimpin merupakan kunci dan sukses bagi keberhasilan pemerintahan, organisasi maupun individu dalam mewujudkan tujuan bersama. Sebagai pemimpin harus rela berkorban serta bekerja keras, dan sebagai yang dipimpin harus memiliki loyalitas penuh dan taat pada perintah atau organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan bersama. Karena itu, untuk menjadi seorang pemimpin, sudah seharusnya kita mampu untuk membuat dan memiliki kriteria atau sifat-sifat seorang pemimpin yang kreatif dan inovasi. Banyak kalangan sekedar mengartikan inovasi sebagai hal yang baru, padahal inovasi tetaplah harus mampu meningkatkan kreativitas kualitas kehidupan. Jika di sebuah perusahaan, inovasi berarti mampu meningkatkan nilai perusahaan yang berujung pada peningkatan profit. Di sebuah organisasi yang lebih luas, inovasi harus berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Artinya inovasi adalah sesuatu yang baru dan harus bermanfaat bagi sekitarnya. Jika sekedar harus baru tidak bisa disebut oleh inovasi, karena akan mengubah kualitas kehidupan bagi organisasi, anggota organisasi ataupun objek dari organisasi, maka inovasi adalah bagian dari strategi perubahan. Salah satu faktor penting inovasi adalah kepemimpinan. Inovasi sebagai agen perubahan dan peralatan penting bagi kepemimpinan yang kuat pada strategi inovasi sebagai faktor utama dalam inovasi. Arahan jelas dari puncak organisasi akan meresap ke seluruh jalan organisasi untuk memotivasi, mendukung dan menghargai semua kegiatan yang mendorong orang berinovasi maupun inovasi sendiri. Artinya, peran pemimpin sangat penting dalam melakukan inovasi. Jika tadi disebut bahwa inovasi adalah suatu strategi perubahan, maka menurut John P. Kotter, seorang pakar perubahan organisasi, juga menyebut bahwa betapa pentingnya pemimpin dalam perubahan organisasi. Berjalan tidaknya sebuah inovasi atau perubahan akan ditentukan dari kemampuan dari pemimpinnya. Menggali kearifan masa lalu tentang kepemimpinan Astrabrata tidak lalu tenggelam kontraproduktif dalam romantisme historis. Astrabrata dalam upaya menggali dan menumbuh kembangkan kepemimpinan bangsa sangat tinggi relevansinya pada dimensi masa lalu, sekarang maupun ke depan. Astrabrata merupakan salah satu prinsip kepemimpinan utama dalam realita histori bangsa Indonesia, dipegang teguh oleh para pemimpin bangsa Indonesia dari zaman ke zaman, di samping prinsip yang lain seperti norma adigung, aliguna, sabdo, pandito ratu, leguwo, berbudi, bowo, leksono, dan lain-lain. Pemimpin hendaknya memahami dan bisa mengamalkan ajaran Astrabrata. Astra berarti dalam Brata dimaksudkan sebagai sifat mulia dari alam semesta yang patut diwajibkan sebagai pedoman bagi seseorang pemimpin. Astrabrata bukan hanya berlaku bagi para pemimpin saja, setiap manusia seyogyanya mengamalkannya dalam arti hidup selaras dengan alam dan menjalankan peran yang diembannya sehingga memberi manfaat bagi sesama. Seorang pemimpin yang tidak melaksanakan Astrabrata bagi raja tanpa mahkota. Sebaliknya, rakyat jelata yang dalam hidupnya mampu melaksanakan Astrabrata berarti ia adalah rakyat jelata yang bermahkota. Dialah manusia yang luhur budi pekertinya. Pengertian Astrabrata sebagai pedoman kepemimpinan Hindu. Astrabrata adalah 8 sifat utama para dewa penjaga alam semesta yang patut dimiliki oleh seorang pemimpin. Uraian tentang Astrabrata mula-mula dijelaskan pada ayat Weda Smriti.
atau menawa dharma sastra sebagai berikut. Artinya, untuk memenuhi maksud dan tujuan itu, raja harus memiliki sifat-sifat partikel yang kekal dari Dewa Indra, Wahyu Yama, Surya, Agni, Waruna, Chandra, dan Kuera. Setelah kisah menawa dharma sastra, uraian tentang Astabrata juga ada dijelaskan pada kitab Ramayana dalam bentuk yang pertama, wajangan Sang Rama kepada Sang Batara tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang raja. Ketika Sang Brata diberi tugas untuk menduduki tahta kerajaan Ayodhya atas nama Sang Rama, serta wejangan Sang Rama kepada Wibisana mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang raja ketika Wibisana dinobatkan sebagai raja di Alengka. Selanjutnya yang kedua itu bagian-bagian Astrabrata. Adapun bagian-bagian dari Astrabrata yakni yaitu Indrabrata. Indrabrata adalah sifat seorang pemimpin atau raja yang dapat memberikan kesenangan material atau kesejahteraan atau kemakmuran bagi yang dipimpinnya. Dewa Indra adalah dewa penguasa hujan. Tentang Indrabrata antara lain dapat dijelaskan pada ayat Kakawin Ramayana. Selanjutnya itu ada Yamabrata. Yamabrata adalah sifat seorang pemimpin yang dapat menegakkan kebenaran dan keadilan terhadap bawahannya dengan memberikan hukuman kepada yang berbuat salah sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Dewa Yama adalah dewa penegak kebenaran dan keadilan. Selanjutnya itu Suryabrata. Suryabrata adalah sifat seseorang pemimpin yang dapat memberikan penerangan yang menyeluruh dan merata kepada seluruh bawahannya, serta tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin hendaknya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sebelum memperoleh informasi yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya, yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Dewa Surya adalah dewa matahari di mana seseorang pemimpin hendaknya memiliki oleh Urya sebagai sumber penerangan dan sumber energi. Selanjutnya itu ada Chandrabrata. Nah, Chandrabrata adalah sifat seseorang pemimpin yang harus dapat wajah yang tenang, berseri-seri, ceria sehingga menyejukkan dan memberi kepuasan batin bagi rakyatnya. Dewa Chandra adalah dewa bulan yang merupakan simbol kesejukan. Dalam Kakawin Ramayana disebutkan bahwa dewa bulan adalah mengembirakan seluruh dunia. Seperti bulan itulah hendaknya tingkat lakumu kelihatan lemah lembut. Hendaknya senyummu manis seperti amerta serta orang tua dan cerdik pandai kamu hormati dengan selayaknya. Selanjutnya itu ada Banyunila Brata, yaitu Banyunila Brata adalah sifat seseorang pemimpin yang dalam menerima data atau laporan hendaknya menyelidiki kebenarannya terlebih dahulu, sedapat mungkin dari sumber yang paling bawah tanpa diketahui oleh si pembuat laporan maupun pihak lainnya, seperti sifat angin yang memasuki sifat semua tempat sampai ke yang sekecil mungkin. Selanjutnya itu Kuera Brata. Kuera Brata adalah sifat seorang pemimpin yang harus hemat dan cermat dalam menggunakan keuangan negara dan juga harus rapi, baik dalam berpakaian, berbicara maupun bertindak. Dalam Kakawin Ramayana juga dijelaskan bahwa kecaplah segala keindahan dan kenikmatan, aturlah dalam makan dan minum, berpakaianlah yang rapi, dan pakailah perhiasan yang pantas. Demikianlah pelaku dewa Kuera yang patut ditiru. Selanjutnya itu ada Barunabrata, yaitu sifat seorang pemimpin yang harus berusaha keras dengan segala kemampuannya untuk menyelamatkan segala hal-hal yang mengganggu kenyamanan bawahannya, serta berpengetahuan luas sehingga dapat memecahkan segala permasalahan. Dewa Baruna terkenal sebagai dewa laut yang mempunyai senjata ampuh yang disebut naga pasa. Dengan senjata ampuh inilah maka tiada masalah yang terselesaikan, seperti yang terdapat dalam Kakawin Ramayana, yang berarti Dewa Baruna memegang senjata naga pasa yang sangat berbisa dan mengikat. Dalam hendaknya kamu tiru, yakni dapat memusnahkan segala penjahat. Selanjutnya itu ada Agni Brata. Nah, Agni Brata adalah sifat seorang pemimpin yang harus berani dalam menghadapi segala rintangan, tuntutan dalam menjelaskan segala masalah, serta mampu
Selanjutnya, aplikasi Astrabrata sebagai pedoman bagi seorang pemimpin Hindu. Nah, untuk lebih memahami pengaplikasian Astrabrata sebagai pedoman seorang pemimpin, mari kita simak berikut cerita Ramayana di bawah ini. Diceritakan di negara Kosala dengan ibu kotanya Ayodhya dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Darasata. Ia mempunyai 3 istri, yaitu Dewi Kosalia yang berputra sebagai raja, sebagai Rama, sebagai Kekayi yang melahirkan Bharata, dan Dewi Sumitra yang berputra Lasmana dan Satrugna. Dalam sayembara Swayamwara di Wideha, Rama berhasil memboyong Sitra putra Janaka. Sinta kemudian menikah dengan Rama. Bagian kedua disebut Ayodhya Kanda, mengisahkan Raja Dusarata setelah sudah tua. Maka sang Prabu menghendaki turun tahta dan Rama diserahi untuk menggantikannya sebagai raja di negeri Ayodhya. Tanpa berpikir panjang, tentu saja Rama sebagai anak sulung menyanggupkan diri. Raja Dasarata memerintahkan agar negeri dihias dengan sebaik-baiknya untuk peresmian penobatan raja bagi Sri Rama yang baru saja menikah. Tetapi alangkah kagetnya sang raja Dasarata bahwa di malam hari menjelang penobatan Rama, Dewi Kekayi mengingatkan kepada Dasarata akan janji yang telah diucapkan tentang anaknya si Bharata agar bisa naik tahta. Dan selanjutnya agar Bharata tentang memerintah Ayodhya. Dewi Kekayi memerintahkan kepada Rama dan Sinta agar meninggalkan Ayodhya dan hidup di hutan Kanyaka atau Dandaka selama 14 tahun. Tentu saja sang Prabu Dasarata sedih sekali dan tidak kuasa menolak janji yang telah diucapkan kepada Kekayi. Hampir-hampir sang Dasarata lari atau akan bunuh diri. Namun Sri Rama tahu akan gelagat ini. Dengan rela hati bersama Sinta untuk melepaskan haknya dan pergi ke hutan selama 14 tahun. Tidak mau ketinggalan Lasmana ikut dalam pengungsian ke hutan. Sejak itulah sang Dasarata meninggal. Bharata diangkat sebagai raja. Sesaat menduduki singgasana, ia kemudian jatuh. Selanjutnya Bharata tidak mau naik tahta. Kemudian ia mencari Rama di hutan untuk menyerahkan kembali pemerintahan kepada kakaknya, tetapi Sri Rama harus mengenapkan 14 tahun di hutan untuk tepat menjadikan adiknya sebagai raja. Kemudian Sri Rama mengajarkan ajaran Astrabrata kepada Bharata. Bharata pun mengerti maksud Rama dan menerima kembali titah Rama untuk menjadi raja di Ayodhya. Sampainya di Ayodhya, Bharata kembali memimpin Ayodhya dengan menerapkan 8 sifat kepemimpinan yang diajarkan oleh Rama kepadanya. Alhasil, Ayodhya yang dulunya tidak dipimpin dengan baik setelah kematian ayahandanya, kini bisa kembali dipimpin dengan makmur kembali atas peneraman Astrabrata yang baik. Pengertian kepemimpinan, pemimpin yang berhasil bukanlah yang mencari kekuasaan untuk diri sendiri, melainkan mendistribusikan kekuasaan kepada orang banyak untuk mencapai cita-cita melalui kejelasan wewenang tanggung jawab serta diimbangi dengan sikap disiplin. Mereka mengatasi masalah bersama karyawan secara efektif dan efisien. Hal ini juga diimbangi interaksi yang positif, yaitu keterampilan utama dalam mengelola sumber daya manusia. Pemimpin juga harus sensitif dalam berinteraksi baik terhadap bahasa verbal, nada suara maupun nonverbal atau bahasa tubuh. Selanjutnya ciri-ciri pemimpin yang kreativitas yaitu yang pertama kelancaran berpikir, yang kedua keluasan berpikir. Nah, orang yang kreatif adalah orang yang luas dalam berpikir. Mereka dengan mudah dapat meninggalkan cara berpikir lama dan menggantikannya dengan cara berpikir yang baru. Dapat kita simpulkan dari cerita pemimpin dari orang Hindu tentang Astrabrata, tentang kepemimpinan yang efektif dan yang kreativitas. Maka berakhirlah pemaparan materi tentang kepemimpinan yang inovatif. Jika ada salah penyebutan kata dan makna, saya akhiri. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.